Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Al Barakah Center Channel di YouTube ini dengan acara jamaah bertanya atau Iswan menjawab. Nah, kali ini ada beberapa email yang masuk yang salah satunya akan kita bahas pada kesempatan ini yang ditanyakan oleh para jemaah. Nah, email yang pertama ini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Iswan, saya ingin bertanya, dari kecil kita sudah diajarkan, bahkan di bangku sekolah dasar pun kita diajarkan bahwa jika kita meninggal, sesaat setelah dikubur kita dibangkitkan, kemudian ditanya oleh malaikat. Jika salah jawaban kita, maka kita akan disiksa. Apakah informasi tersebut memang benar menurut Al-Quran? Apakah memang benar ada siksa fisik di dalam kubur sebagaimana cerita para dai yang selama ini kita dengar? Bagaimana sih penjelasan atau kondisi sebenarnya setelah kita meninggal? Nah, ini mohon penjelasan Tok Iswan. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, pertama secara rasional dan logis, tidak semua manusia itu dikubur. Artinya tidak semua manusia yang meninggal itu dikubur sebagaimana yang digambarkan di dalam beberapa informasi yang disampaikan kepada kita. Sebab manusia ini kan ada yang hancur, ada yang mati tenggelam, ada yang meninggal di ruang angkasa, ada yang di krematorium, di kremasi. Nah, demikian juga kalau kita melihat, kita pergi ke suatu daerah, ada yang di museum dan lain-lain. Nah, jika secara logis ini ya, jika ada pertanyaan kubur sebagaimana yang dimaksud, terus bagaimana kita menjelaskan keadaan-keadaan ini? Bagaimana kita menjelaskan mayat-mayat yang tadinya dia tidak dikubur dan mengalami kehancuran? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siksa fisik itu bermakna jika fisik manusia itu dibangkitkan, artinya dihidupkan kembali. Nah, jika kita melihat informasi Al-Quran ini, janji Allah bahwa manusia yang sudah meninggal itu kan akan dihidupkan kembali itu setelah terjadinya peristiwa kiamat. Nah, Allah tidak mungkin menyalahi janjinya gitu. Nah, oleh sebab itu siksa kubur yang selama ini kita dengar, siksa kubur secara fisik yang kita dengar itu saya kira adalah sebuah sebuah mitos, sebuah ya kalau istilah milenium sekarang ini, istilah anak-anak keren sekarang ini, itu berita yang hoak. Nah, lalu bagaimana kondisi manusia yang dialami oleh manusia itu setelah meninggal? Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan informasi Al-Quran, ini ada beberapa kondisi, ada beberapa golongan ketika manusia itu mengalami kematian. Nah, golongan yang pertama yaitu mereka tetap hidup dan tetap mendapat rezeki dari Allah. Nah, mereka ini yang dimaksudkan ini adalah para syuhada, para pejuang di jalan Allah, yang mati syahid di jalan Allah.
Nah, ini jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 154. Di sana Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, Allah mengatakan bahwa jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati itu yang mati syahid itu dia itu mati, ya, padahal mereka itu tetap hidup dan mereka itu mendapat rezeki daripada Allah. Nah, informasi ini juga dapat kita lihat di surah Ali Imran 169 dan 170. Nah, golongan yang kedua ini informasi Allah adalah mereka yang memiliki kesadaran. Jadi pada waktu mereka meninggal, mereka tetap memiliki kesadaran dan mereka ini diberi gambaran, diberikan presentasi, diberikan hal-hal yang akan terjadi dan tentang apa yang dihadapinya nanti setelah hari hisab, setelah dunia kiamat. Nah, contoh ini misalnya dapat kita lihat sebagaimana disebutkan Allah yang ayat yang tujukan Allah kepada Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya. Nah, ini dapat kita lihat di surah Al-Mu'min ayat 46, bahwa kepada mereka itu akan dipresentasikan, akan diperlihatkan, akan digambarkan neraka nanti yang akan dihadapinya setelah hari kiamat. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ini golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga, golongan yang memiliki kesadaran dan orang-orang ini mengalami penyesalan karena orang-orang ini tidak berimpak dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik semasa hidupnya. Nah, ini disampaikan Allah di surah Al-Munafiqun ayat 10. Ini golongan yang ketiga. Nah, golongan yang keempat ini adalah mereka setelah kematiannya mereka mengalami ketidaksadaran seperti orang tidur. Mereka itu mengalami ketidaksadaran seperti orang tidur, dan pada hari kiamat baru dibangkitkan setelah peniupan trompet yang kedua. Nah, ini dapat kita lihat di surah Yasin ayat 52. Di sana Allah menggambarkan bahwa orang yang bangkit itu dia langsung sadar. Dia menyatakan dengan firman Allah, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza wa'dur rahman wa sadaqal mursalun. Ini mereka mengatakan bahwa celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat kubur kami, benar janji Ar-Rahman. Nah, jadi ini golongan yang keempat. Jadi berdasarkan Al-Quran, kebangkitan secara fisik setelah manusia meninggal di dalam kubur, kemudian diinterogasi oleh malaikat, setelah katanya ada riwayat juga setelah 40 langkah para pelayat itu meninggalkan makam. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh informasi Al-Quran, bertentangan juga dengan cara berpikir logika dan rasional. Jadi semuanya itu kalau menurut saya semuanya itu adalah mitos-mitos yang harus kita tinggalkan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.